Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan berselawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya pokoknya asal jangan 23 Al-Fatihah satu nafas aja lah. Kalau Al-Fatihah satu nafas mutolin gitu ya. Yang macam ada video 7 menit 23 rakaat. Itu tidak sah sembahyang macam itu Bapak Ibu, karena tidak ada tumanina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa, Pak Kades yang tadi sudah menyampaikan sepatah dua kata kepada kita semua. Di antara yang tadi kami sangat berkesan kata beliau adalah kita harus hati-hati menggunakan dana desa ini. Karena banyak dana desa berakhir di KPK. Makanya beliau hati-hati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan selalu Allah jaga beliau, Allah beri kesehatan kepada beliau, dan Allah berikan keberkahan dalam kehidupan beliau. Amin ya rabbal alamin. Kalau beliau berkah, kalau beliau sehat, maka insya Allah beliau mengajak kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena bagaimanapun sesuatu daerah itu tergantung pemimpinnya. Kalau pemimpinnya rajin ke masjid, ikut tabligh akbar, pengajian, maka insya Allah masyarakat akan ikut pula. Karena beliau akan ditiru dan menjadi teladan bagi masyarakat. Dan mudah-mudahan istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Ketua Musola ya? Oh iya. Soalnya agak gelap-gelap dari sini. Ketua Musola Fastabikul Khairat. Ini apa sebab dikasih nama Musola Fastabikul Khairat ini? Fastabikul Khairat artinya adalah berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau orang nyolah baik, fa inna sidqa yahdi ilal bir, fa innal bir yahdi ilal jannah. Kalau orang dia sudah baik, mesti menghantarkan ke surga. Mudah-mudahan sesuai dengan namanya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Orang kalau sudah baik mesti tinggal masuk surga aja lagi. Maka pengurus sama jamaah ini sebenarnya tinggal menunggu masuk surga aja lagi. Cuman belum mati aja. Karena syarat masuk surga harus mati dulu. Bapak Ibu udah siap mati belum? Belum siap lagi. Tunggu tanggal main. Mudah-mudahan selalu pengurus kita Allah jaga kesehatan dan Allah berkahi, dan beserta dengan semua pengurus Musola Fastabikul Khairat. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Ketua BPD, Ketua LPM, ya, Ketua LAD. Saya pun tidak tahu apalah kepanjangannya di sebenarnya. Tadi saya cerita sama Pak Kadef. Ini sebenarnya BPD ini apa nih Pak? Kalau di tempat kami itu ada kepala desa namanya Wali Nagari. Ada pula di bawah itu Bamus. Oh mungkin sejenis Bamus ini saya bilang. Dan beliau BPD, Ketua BPD yaitu Ustadz Rifi Maulidri ya. Saya sudah lama tidak jumpa beliau. Berapa lama? 1/5 abad. Barat tuh Bapak Ibu. 20 tahun. Ambo tamat pesantren 2003 Bapak Ibu di Aceh. Kemudian lanjut sekolah ke Padang Panjang. Nama pesantren Haji Miskin. Orang haji kayo kok haji miskin. Apa cerita ya? Haji Miskin. Ambo masuk kelas 1 2003. Lalu tamat, ambo belum selesai setahun, beliau kelas 1 aliyah, ambo kelas 1. Belum sampai mau setahun, beliau ternyata lah pindah sekolah. Jadi ambo waktu itu ingat nama beliau Kak Rifi Maulidri. Cuman alhamdulillah atas izin Allah
20 tahun setelah itu berjumpa beliau di Sibraku, Kecamatan Benai, Kabupaten Kuansing. Masya Allah. Mudah-mudahan beliau selalu Allah beri kesehatan. Amin. Jadi Bapak Ibu, aku sebenarnya agak balik datang ke Sigogo. Karena kecil orang rumah baru pulang hari Sabtu, hari Rabu subuh dari Jakarta pulang umroh. Itu badan sakit-sakit. Biasanya orang pulang umroh kan membawa batuk biasanya. Badan hangit, kepala sakit, hidung meler. Kecil orang rumah tadi pagi. Lah yakin pagi-pagi gonya. Insyaallah yakin. Ubek kenalah siap tadi malam Bapak Raiso tadi. Tapi dek beliau kakak kelas sangat mudah hadir. Sekali awak dia hadir tak perlu hadir. Kecilnya sombong badan. Dulu adik kelas, kini lah sombong. Ndak. Jadi insyaallah Bapak Ibu atas izin Allah sehat sampai siko sehat. Tapi biasanya kalau habis ceramah sakit balik biasanya. Mudah-mudahan enggak lah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua Bapak Ibu semua Allah jaga sampai menjelang Ramadan nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kecil tidak disebut nama, yang besar tidak disebut gelarnya, mudah-mudahan semua kita Allah rahmati. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kita Ramadan kok berapa hari lagi? Hari apa kira-kira kita puasa? Hah? Hari Kamis. Sebelumnya Bapak Ibu, selawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa kita selawat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kemungkinan puasa hari Kamis. Ada yang bilang Rabu, ada? Ada kemungkinan. Di sini kalau mau puasa nih lihat hilal atau pakai hisab? Hilal, ru'yah hilal. Berarti sudah bisa dipastikan hari Kamis. Biasanya kan ada tim isbat dari Jakarta menetapkan, pemerintah menetapkan bahwa jatuh tanggal 1 Ramadan hari sekian. Ya, nanti kita bahas insyaallah ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sebenarnya malamnya apa judul ceramah kita? Kalau di SMA Pintar tarhib ya. Kalau di sini tarhib juga. Oh iya, sama-sama tarhib. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tarhib. Tarhib artinya diambil dari bahasa Arab rahaba yurahibu tarhiban. Artinya adalah bahagia dengan kedatangan. Kalau selama ini kan marhaban. Ya, Ramadan. Ada juga istilah ahlan wa sahlan. Ahlan, engkau seperti keluarga kami. Wa sahlan, semua urusanmu dimudahkan Allah. Kata para ulama, ahlan wa sahlan dengan marhaban itu lebih tinggi derajat marhaban. Karena marhaban itu tamu agung. Kalau ahlan wa sahlan, itu satu takit loh. Tapi kalau marhaban itu presiden tuh. Jadi kalau tamu yang biasa namanya ahlan wa sahlan. Kalau tamu agung namanya marhaban. Makanya Ramadan panggilannya marhaban. Tarhib Ramadan. Apa arti marhaban? Rohaba yurahibu. Tarhiban, lapang. Hatinya lapang. Ketika Ramadan itu datang lapang. Makanya Bapak Ibu para ulama kata Ibnu Rajab Al-Hambali, 6 bulan menjelang Ramadan mereka berdoa agar Allah sampaikan mereka ke bulan Ramadan. Bapak Ibu Allah berdoa 6 bulan belakangan, ya Allah sampaikan Ramadan, ya Allah. Atau jangan-jangan, ya Allah jangan sampaikan Ramadan kamu ya Allah. Soalnya yang lah biasa makan lontong sayur, tinggal 6 hari lagi ya makan pagi. Yang apa-apa merokok Cisamsu pagi dah boleh dong. Ya, habis babuku. Ada pula yang babukunya pakai Cisamsu. Lah batal. Kira-kira Pak Bu, ibu-ibu dah apa-apa kalau merokok tuh membatalkan puasa dah? Hah? Pak kira-kira batal tak puasa kalau merokok? Hah? Ada yang hindak Pak ya? Batal tak? Batal. Karena bahasa Arab merokok adalah syarbud dukhan, minum asap. Jadi kalau disebut dengan makan atau minum maka batal. Kalau ada orang merokok batal puasanya berarti itu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang ketika Ramadan datang dia bahagia karena merindukan sesuatu tamu yang agung, pengen berjumpa dengannya, maka disebut dengan tarhib.
rohaba, lapang hati menerima Ramadan datang. Makanya Bapak Ibu sampailah disebutkan salafus saleh, orang tua 6 bulan menjelang Ramadan ini selalu baca doa, meminta kepada Allah agar Allah sampaikan ke bulan Ramadan. Dan ada doa yang paling sering diucapkan, Allahumma barik lana. Apa lagi? Allahumma, kau tidak pas-pas doa kau meleset kau. Allahumma barik lana. Tuh. Allahumma barik lana. Tuh. Barik lana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kau ibu-ibu enggak Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina. Baru kau tu namanya. Tak jadi puasa. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, para salaf banyak berdoa itu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Patang, ambil 5 hari yang lalu masih di Makkah, itu doa khatib di Makkah, di Ka'bah itu. Ini tidak pakai lagi Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, tidak pakai lagi. Yang dipakainya yang di ujung, wa balighna Ramadan, wa balighna Ramadan, wa balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Ambo Bapak Ibu tadi maghrib dapat kabar murid ambo sekitar tamat 2 tahun yang lalu di pesantren itu meninggal tadi maghrib di Lalak simpang SP Barat atau SP 5 pun tak salah. Ambo kebetulan Bapak Ibu jalan Sikoko acok mau lewat. Tapi ambo tak tahu bahwa di Sikoko sampai kakak kelas ambo 3 Ustaz Rifi Maulidri. Ambo tak tahu bahwa di Selamoko di Sikoko banyak orang awak. Mau tanya ke Pak Kades, Pak, di situ bahasa Minang orang saudanya. Mau pikir bahasa Indonesia tadi. Ambo Bapak Ibu jujur saja bahasa Minang kok kece orang ambo orang Minang. Karena logat ambo agak ke Medan. Karena ambo di Aceh dah kayak sama Medan. Bahasa kami bahasa sampai kami pulau. Kemudian kalau Indonesia agak ke Medan. Jadi kalau ceramah mau di Bukit Tinggi campur-campur bahasa Minang, bahasa Indonesia, bahasa Minang, bahasa Indonesia. Pas kasih koko kironya orang Minang saudara. Kalau bahasa Indonesia, beko keceknya, dah orang Minang, tak ada. Patang apa ceramah ke Bangkok, dah ada cialah bahasa Minang, bahasa Indonesia tadi. Apa kecek jamaah selesai ceramah, ada yang mananya tadi? Apa yo satu orang Bukit Tinggi, bahasa Indonesia sih dari awal sampai akhir sih. Kironya Bapak Ibu, amo nak tahu di situ orang bahasa Minang saja, di Siko pun bahasa Minang, sampai Pak Kades pengumuman pakai bahasa Minang. Jadi kok awak kurang malas sebenarnya kau yang sebenarnya. Kecek beliau Ustaz, awak orang Minangnya orang Melayu ke satu rumpun. Memang begitu Bapak. Bahasa Indonesia kan dari Melayu, bahasa Minang pun dari Melayu. Jadi banyak orang mudah bahasa ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita selalu istiqamah untuk terus semangat beribadah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Ramadan datang bahagia. Marhaban ya Ramadan. Betapa hatinya senang bahagia. Bahkan ada satu riwayat menyebutkan, meskipun ada yang mengatakan hadisnya dhaif, kalau sekiranya seorang hamba tahu bagaimana keutamaan bulan Ramadan, mesti dia ingin bagaimana Ramadan itu selama 12 bulan. Tapi Allah memberikan Ramadan cuma 1 bulan dari 12 bulan. Bapak Ibu kalau Ramadan 2 bulan mau? Hah? Mau enggak? Wah, mau enggak kalau mau enggak? Sekali sebulan lah banyak orang minta izin tak puasa. Bahkan Bapak Ibu mohon maaf ke Patang mau kasinan ke Makkah mau tanya sama orang di situ. Ada ndak orang ndak puasa di Makkah? Kecek kau nambung lain tapi dalam moto ya Bapak. Kalau di luar kan tangkok, tapi dalam moto berani minum. Lain jo lain. Di tanah haram pun ada aja yang ndak puasa rupanya. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam satu hadis Nabi pernah menyebutkan, apa kecek Nabi? Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Apa artinya Bapak Ibu? Idza jaa, apa artinya? Kalau datang Ramadan, bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, dibuka pintu surga selapang-lapangnya. Wa ghulliqat abwabun nar, dan pintu neraka ditutup serapat-rapatnya. Wa suffidatis syayatin, rawahu Muslim, dan waktu itu setan dibelenggu. Jadi kalau Ramadan datang, maka pintu surga terbuka selapang mungkin. Mudah masuk surga. Bapak Ibu mau masuk surga nak? Atau masuk neraka? Nampak-nampaknya tak selera masuk surga. Suara kente aja. Surga apa neraka?
Serius? Masuk. Bapak Ibu yang dimuliakan, kecek Nabi, kalau Ramadan datang, pintu surga dibuka selapang-lapangnya, pintu neraka ditutup serapat-rapatnya, dan di saat itu setan dibelenggu. Makanya kalau datang puasa, orang tidak banyak lagi bermaksiat, tapi lain kan? Orang kalau Ramadan datang, ibu-ibu menggunjing menurun tak? Berapa persen? Ibu-ibu kok kelebihannya digunjing kok Pak? Kalau yang apa-apa apa? Enggak, bukan rokok. Kalau ibu-ibu kekurangannya tapi itu kelebihannya sebenarnya tuh ya. Ini banyak masuk neraka gara-gara mulut menggunjing. Makanya penelitian perempuan Allah berikan satu hari kata-kata rata-rata 20.000 kata. Kalau apa-apa aku 7.000 kata. Makanya kalau ibu-ibu kuacok mengomel kapak itu biasa tuh Pak. Karena memangnya dia kota sehari 20.000 kata. Kalau apa-apa 7.000 kata. Kalau ibu-ibu 20.000. Maka kalau banyak diam, bingung ya kamal apa yang mengecek lah itu. Makanya itulah hikmah kenapa anak itu ke ibu bukan ke ayah. Menandakan biar cepat anak tuh pandai ngomong, biar cepat anak tuh nanti bergerak. Karena ibu yang mengajarkan. Makanya dalam Islam kalau suami istri bercerai, itu yang mengasuh anak perempuan. Kenapa? Punya 20.000 kata. Kalau apa-apa mengasuh, beko anak tuh tidak pandai mengecek. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan, perempuan itu paling mudah dia mengunjing. Disitulah membuat dia masuk neraka, kata Rasulullah SAW. Laki-laki kekurangan dia itu di pandangan. Sore-sore majalah pakai Honda NMAX, orang rumah bonceng di belakang. Kalau orang rumah lah rancak-rancaknya mah, tapi ini caranya orang rumah orang jadi caranya. Itu apa tuh? Itulah pentingnya pakai kacamata hitam. Mendadak. Itulah pentingnya ghaddul basar, menahan pandangan. Dalam Islam, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Ramadan datang itu menurun. Ya kan? Kalau ibu-ibu sebentar menceritakan kawan. Mau datang kawannya ke basuh semuanya, cerit tuh. Digunjingnya. Allah beko cerita joinnya kan digunjing orang lain. Pai kawan kau digunjing balik. Kan cerita tuh. Akhirnya Bapak Ibu, dosa besar. Itu perkara dosa besar. Tapi ketika Ramadan datang, itu menurun. Basuh baju. Coba cerita. Wah, sekarang puasa. Jadi bila kita baca itu habis berbuka. Sama enggak. Tapi lumayan. Intinya menurun. Dari terbit fajar sampai tenggelam matahari itu sudah menurun. Kenapa? Karena di waktu itu memang dia berpuasa. Karena puasa mendatangkan kebaikan. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, begitulah hebatnya bulan Ramadan. Bulan Ramadan disitulah Quran diturunkan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Itu di bulan Ramadan. Maka berbahagialah orang yang mendapati dalam hidupnya bulan Ramadan. Makanya Bapak Ibu, kita tidak boleh menganggap bulan Ramadan datang sebagaimana bulan-bulan yang lain. Enggak boleh. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan dalam satu perkataan bahwa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Nabi, apa kata Rasulullah? Raghima anfun, celakalah seseorang. Rajulun dakhala alaihi Ramadan, summan salakha falam yughfar lahu. Celakalah orang yang dalam hidupnya mendapati bulan Ramadan, tapi Ramadan berlalu tapi tidak mendapatkan ampunan. Bapak Ibu, awak sabalai bulan kola sibuk sembayang sekedar sembayang. Kalau tahajud, Bapak Ibu sabulan kola ada tahajud tak? Lain tahajud? Lah iya pun indah. Lah iya macam ragu ini. Selama Ramadan kau lain tak puasa aset di luar Ramadan, puasa Senin Kamis, puasa Daud, awak sembahyang Daud Ustaz. Maghrib lain Isya indah, itu nak sembahyang Daud lain nak sembahyang namanya. Kalau Nabi Daud tu ada puasanya, ada sembahyangnya. Kalau sembahyang Nabi Daud, ini serta beko malam lalu, beko setengah jam jago lah sembahyang lagi.
Lalu lagi setengah jam beko habis itu sembahyang lagi. Lalu lagi setengah jam setelah itu sembahyang lagi. Itu salat Nabi Daud. Kalau puasa Daud, sehari puasa, sehari libur, sehari puasa, sehari libur. Kalau puasa Senin, Selasa libur, Kamis, Rabu puasa, Kamis libur, Jumat puasa dan seterusnya. Tapi kalau itu dibuat ke sembahyang 5 waktu itu tidak bisa. Awak sembahyang Daud bantu. Maghrib sembahyang Isya indah. Beko subuh sembahyang zuhur indah. Itulah cerita. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, kecil Nabi, celakalah orang ketika dia mendapati Ramadan berlalu tapi tidak mendapatkan ampun. Kalau 1 bulan kita tidak bisa maksimal beribadah, bagaimana dengan 11 bulan yang lain, Bapak Ibu jamaah? Karena di waktu 11 bulan yang lain setan tidak dibelenggu. Tapi kalau di 1 bulan Ramadan full, setan dibelenggu. Makanya kemaksiatan menurun, ketaatan meningkat. Timbul pertanyaan jamaah, Ustaz, tapi kalau memang setan dibelenggu tuh, kok masih ada orang yang bermaksiat? Apa jawabannya Bapak Ibu? Ada orang bermaksiat kan pas Ramadan? Lain. Bapak Ibu tahu siapa orangnya? Ada. Masa sampai beko saya kecek ke Pak Kades, dia dipanggil ke kantor. Kenapa siang Ramadan katanya setan dibelenggu? Siang malam lah, bukan hanya siang saja. Tapi masih ada yang bermaksiat, kata para ulama Bapak Ibu. Pertama, jawaban pertama, maksiat bukan 100% karena godaan setan. Kenapa demikian? Dulu iblis, apa dosa iblis Bapak Ibu? Hah? Apa dosa iblis? Iblis kok dulu dimuliakan Allah, lalu bermaksiat kufur, keluar dia dari surga. Apa dosa dia? Ketika Allah perintahkan sujud kepada Nabi Adam, dia waktu itu tidak mau sujud. Kenapa? Ana khairum minhu, saya lebih baik daripada dia, sombong. Pokoknya asal awang mengeci amul lebih belok daripada orang, iko nampaknya cicit-cicit iblis kan nampaknya. Amul lebih belok, lebih rancak, lebih mantap, lebih ganteng, lebih apa? Iko ada kemungkinan gennya sambung sama iblis. Ana khairum minhu, saya lebih baik daripada sebulan, itu sombong. La yadkhul jannata man kana fi qalbi dzarratun min kibrin. Jadi jamaah yang dimuliakan, kecek para ulama, kalau memang maksiat 100% godaan iblis, godaan setan, kira-kira waktu iblis bermaksiat ke Allah, tidak mau sujud kepada Nabi Adam, kufur kepada Allah, siapa yang menggoda iblis waktu itu? Iblis menggoda iblis gitu maksudnya? Jeruk makan jeruk? Jadi Bapak Ibu jamaah ikut jawaban pertama. Jadi kecek para ulama, kalau maksiat sudah berkarakter dalam diri kita, itu tidak pun digoda iblis otomatis. Kalau pai ceramah tabligh akbar, nyutaknya biasa mencilok tarumpa orang, tidak pun digoda iblis, kalau otomatis. Kecek iblis untuk apa goda? Nyolah kader, lah kader inci itu mas. Dia sila awak goda yang lain menghabiskan tenaga. Orang kalau sudah biasa bermaksiat, itu tidak pun digoda iblis, digoda setan, otomatis. Makanya hati-hati Bapak Ibu, jangan sampai kemaksiatan berkarakter dalam diri seseorang. Ada istilah pakar-pakar itu menyebutkan dipaksa, terpaksa, terbiasa, berkarakter. Tapi kalau ketaatan yang berkarakter, alhamdulillah. Jawaban pertama. Jawaban kedua kata para ulama, kenapa masih ada yang bermaksiat ketika Ramadan datang? Meskipun Nabi mengatakan setan dibelenggu, berarti kan tidak bisa lagi menggoda kita. Kata para ulama, yang dibelenggu yaitu setan-setan kelas kakap. Tapi kalau setan kelas teri, tidak. Jadi setan itu Bapak Ibu berlevel-level. Ada yang tamat TK, ada setan tamat SD, ada setan tamat SMA, ada setan S1, S2, S3 gitu kan. Jadi kalau setan-setan S3 itu dibelenggu tuh. Tapi yang kelas-kelas PAUD dipadian aja. Makanya efek godaannya udah kue. Jadi kalau orang iman-imannya separoh itu mempannya menggoda. Tapi kalau menengah ke bawah mungkin bisa jebol. Nah itulah. Jadi kalau ada orang pas Ramadan sempat saja bermaksiat, berarti level imannya paling bawah itu. Sehingga setan PAUD pun mampu menggodanya. Itu jawaban kedua kecil ulama. Jawaban ketiga, ada usah kita lanjutkan lah. Itu panjang lu kasih tuh bahasanya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, intinya ketika Ramadan datang bahagia. Tak bayang mau tadi yang murid kamu tadi meninggal. Itu berapa waktu yang lalu ada keluarga terdekat kamu meninggal pula. Berarti tidak sampai kepada bulan Ramadan.
Bapak Ibu, kira-kira mau berapa Ramadan lagi membuat kita bahagia ketika Ramadan datang? Itu penting untuk menyadari betapa Ramadan yang sangat mulia ini jangan disia-siakan. Kalau Bapak Ibu Allah izinkan sampai kepada bulan Ramadan, maka bersyukurlah kepada Allah bahwa Bapak Ibu masih Allah percayakan untuk menambah amalan yang kurang-kurang dari yang sebelumnya. Bapak Ibu, awakku bara sebenarnya. Hah? Iku apa-apa aku barang tahun lagi umurnya kok. Hah? Ada yang ada SMS malaikat Israel nah. Pulsa Anda tinggal 2000 lagi, tolong isi ulang ada. Ada enggak? Umur Anda tinggal sebulan lagi, segera isi ulang. Kemana? Ke konter terdekat. Ada enggak macam itu? Tanggal lahir tahu, bulan lahir tahu, tahun lahir tahu, tapi tanggal bulan tahun mati ada yang dapat? Mau tahu caranya? Tekan bintang 88. Tidak bisa Bapak Ibu. Tidak tahu kita. Yang jelas Nabi mengecekkan dalam hadis akmar ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dzalik rawahu Tirmizi. Umur umatku 60 atau 70 tahun. Umur umatku pada tadi 60. Umur umatku 60 kalau tidak 70. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Yang lewat dari 60 70 cie-cie. Di sini apa kau bara rata-rata Ada yang 60 ada? Ibu-ibu yang 60 ada? Itu siap-siap mati lagi. Jangan banyak pada pikiran dunia. Kalau mati silat pikiran lain. Makan rumah anda usah pikiran Allah jamin. Orang kilo saya makan, ya kan? Ayam saya makan, binatang saya makan. Kecil ulama, laukanatil arzaku tajri 'alal hijah halakna idzan min jalihinal bahaim. Kalau rizki tergantung kehebatan intelektualitas seseorang, maka binatang tidak akan bisa makan. Ada enggak ayam SPDI MH? Ada? Enggak ada. Ayam SPDI MH kan ada. Sekolah saya tidak ada. Anaknya 10 ekor, makan semua. Pergi pagi perut kosong, pulang sore kenyang, tidak punya hutang dan cicilan. Awak sekolah tinggi-tinggi lah, terakhir hutang dah selesai, ya kan? Asam lambung naik, ya kan? Asam urat kambuh, asam padeh itu juga. Jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi umur kita ini rata-rata 60 tahun. Cuman Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tazkirah, kitab peringatan beliau ada 2 jilid menjelaskan. Ambo di Bukit Tinggi membahas itu, rutin kitab itu Bapak Ibu. Orang biasanya mulai sadar ku umur 40 tahun. Menurut surat Al-Ahqaf surat 46 ayat 15, hatta idza balagha asyuddahu wa balagha 40 sana. Sampailah manusia dari dilahirkan sampailah dewasa sampai umur 40 tahun. Bapak Ibu alam 40 tahun. Kami 7 balik baru tadi. Dibalik. Sampailah 40 tahun. Makanya kecek Anas bin Malik, kepada kecek Imam Malik bin Anas. Tak balik ya. Kecek Imam Malik salafus saleh kalau umurnya sampai 40 tahun, nyolah mulai banyak menyendiri di masjid. Iktikaf, baca Quran, pengajian sampai 40 tahun. Kalau apa-apa kok sampai 40 tahun Allah mulai menyendiri. Awak masih memancing ya waktu Zat. Sampai 10 tahun. Terus sampai 5, 50, 55, 60. Banyak-banyak minta maaf, persiapan mati. Makanya PNS pensiun umur 60 tahun. Apa sebab? Karena hadis riwayat Tirmizi tadi. Umur umatku 60 70. Nabi barang umur Bapak Ibu. Nabi barang 63. Bapak Ibu ada yang 62. Allah ada 62. Mau ikut Nabi. Berarti tahun muka. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan datangnya Ramadan membuat kita yang lalai-lalai 11 bulan untuk memacu amalan-amalan kita. Karena dalam hadis Nabi, apa kecil Nabi Bapak Ibu? Kullu amal ibni Adam yudha'afu 10 hasanat ila 700 dhifin illa shaum. Hadis qudsi. Illa shaum wa shaum li wa ana ajzi bihi. Yada' syahwatahu li ajli. Lisaim farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa rabbih rawahu Muslim. Bapak Ibu, apa kecek Allah dalam hadis qudsi? Kecek Allah Subhanahu wa taala diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kecek Allah? Setiap amalan anak Adam Allah
700. Jadi Bapak Ibu, jangan takut Bapak Ibu. Memang umur umat Nabi Muhammad tidak panjang-panjang, 60-70 mati, 60-70 mati. Ibu-ibu ada yang 80 tahun. Mengapa Ustaz tanya ibu-ibu? Karena ibu-ibu lebih panjang umur pada bapak biasanya. Betul enggak? Enggak. Mana lebih panjang, umur bapak atau umur ibu? Hah? Biasanya yang lebih panjang kok umur apa atau ibu-ibu? Tidak ada yang berani menjawab. Bacur itu ya. Minum dulu Bu, minum. Menurut penelitian, tapi kalau menurut takdir tidak bisa. Kalau menurut takdir cucu kadang mati duluan pada nenek. Tapi kalau menurut penelitian, umur perempuan dengan umur laki-laki lebih panjang umur ibu. Jangan apa aku capek mati gua. Iya tuh Pak, enggak. Ikhlas sama Pak, enggak. Hilang bantuan gue. Menurut penelitian, umur perempuan lebih panjang pada umur laki-laki. Apa sebab? Karena perempuan selalu bergerak sampai tua. Ibu-ibu, kok sebelum pensiun, ini kan punya cucu tuh. Yo, kayaknya kan? Kalah orang fitness tuh ya. Ibu-ibu sampai tua tetap nyuci piring, tetap nyapu halaman, ya Bu? Tetap membersihkan kamar mandi, menyapu-nyapu, ya enggak? Apa-apa manganya? Teh, kopi, mencelik dari jendela, teh, kopi, merokok, hati. Pikun mati. Makanya peran ibu-ibu lebih panjang umurnya menurut penelitian. Tapi kalau menurut takdir tidak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Jadi jamaah yang dimuliakan, umur umat Nabi Muhammad itu rata-rata 60-70 tahun. Tapi dilipat gandakan amal-amalnya. Makanya dalam satu riwayat orang Yahudi protes. Kata Nabi, umur orang Yahudi dari subuh sampai zuhur, kan lebih panjang tuh. Orang Nasrani dari zuhur sampai asar, agak lebih pendek. Umur umat Muhammad dari asar sampai maghrib, tidak panjang, tapi amalannya bisa sama di hari kiamat. Surganya bisa selevel, bahkan lebih tinggi. Kenapa? Lipatan amalannya. Makanya insya Allah setiap anak Adam amalnya 10 sampai 700. Jadi kalau Bapak Ibu bersedekah 1000, itu di hadapan Allah 10.000 sampai 700.000. Tapi kalau ada orang mencuri 1000, dosanya 1000, tidak sampai 10.000 sampai 700.000, enggak. Dalam satu hadis kata Nabi, kata Rasulullah SAW, faman hamma bil hasanati fa'amilaha kataballahu inda 10 hasanah ila 700 dhifin wa man hamma bis sayyiati fa'amilaha kataballahu inda sayyi'ah wahidah. Siapa yang berniat ingin melakukan satu kebaikan lalu dilakukan, Allah lipat gandakan 10 sampai 700. Kalau dilakukan niat kebaikan tadi. Kalau ada orang berniat buruk lalu dilakukannya, maka dicatat 1, tidak dilipat gandakan 10 sampai 700. Masya Allah, ya dah. Jadi Bapak Ibu, pengajian malam nih, oh ini besar pahala ini. Apa salah satu hadisnya Ustaz bisa disebutkan? Bisa. Kata Nabi, man ghada ilal masjid la yuridu illa ayyata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka'ajri hajin taman hajatuhu. Rawahu Tabrani. Kata Nabi, siapa yang datang ke masjid dalam rangka untuk menyampaikan kebaikan atau mempelajari kebaikan, maka Allah catat baginya pahala haji sempurna. Bapak Ibu, malam ke pengajian ikhlas karena Allah, insya Allah dapat pahala haji sempurna. Amin. Yang tidak amin berarti tidak muah namanya. Bapak Ibu yang dimuliakan. Jadi setiap amalan kita, sholat, sedekah, berinfak, zakat, jihad, berbakti ke orang tua, membantu orang lain, itu 10 sampai 700. Baca Quran, illa shaum, kecuali puasa. Kalau puasa enggak. Puasa enggak bisa dimainkan 10 700 enggak. Wassaum li wa ana ajzi bihi, kata Allah. Untuk puasa itu enggak bisa dipakai dilipat gandakan 10 sampai 700. Kenapa? Karena puasa lebih daripada itu. Ya dak syahwatahu li ajri, kata Allah. Dia meninggalkan syahwatnya karena aku. Kecil para ulama Bapak Ibu, ada 2 sebab kenapa puasa pahalanya bisa lebih 700.
Kalau amalan lain berbakti orang tua, sedekah, infak, baca Quran 10 sampai 700. Tapi kalau puasa lebih daripada itu. Kenapa? Karena dalil innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Orang sabar pahalanya tidak terbatas. Jadi orang puasa itu sabar. Sabar dalam mana namanya tuh? Sabar ada 3. Sabar dalam maksiat, sabar dalam taat, sabar dalam musibah. Ini maksud dalam kategori sabar dalam ketaatan. Jadi Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, orang kalau dia puasa dilipat gandakan lebih daripada 700. 2 alasan. Pertama, kata ulama, kalau orang sholat tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh bercumbu rayu. Kalau orang ihram juga sama, tapi waktunya sebentar. Selesai dia takbir, selesai dia salam, dia boleh makan. Tapi kalau puasa, dari mana dia? Dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Berapa jam tuh Bapak Ibu? Jam 5 sampai jam 6. Berapa jam tuh? Sabalih jam kurang lebih nak ditahan, tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh bercumbu rayu, tak boleh ini, tak boleh itu. Lama. Itu alasan pertama. Alasan kedua kecil ulama, orang kalau puasa dia itu kaitannya dengan Tuhannya langsung. Orang kalau puasa dia tidak ada riak. Riak Bapak Ibu tahu riak? Riak, nyo beribadah, dia orang mencalinya. Itu namanya riak. Dosa riak kau disebutkan oleh Nabi lebih berbahaya daripada fitnah dajjal. Karena riak orang berdosa ketika taat. Kalau ada orang mencilok dapat dosa wajar. Kalau ada orang membunuh dapat dosa wajar. Tapi kalau ada orang dia sholat, kalau ada orang dia haji, kalau ada orang dia umrah tapi dosa, itulah riak tadi. Makanya bahaya banget dosa riak kau Bapak Ibu. Riak adalah dia beribadah agar orang melihat dia, lalu nanti orang memuji dia. Bapak Ibu pernah macam itu? Sado nyawa pernah macam itu. Makanya istighfar, minta ampun kepada Allah. Mudah-mudahan amal kita dikembalikan Allah lagi, tidak sampai hilang. Karena dalam Al-Quran kata Allah, wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alu haba'an mansura. Orang-orang yang riak di hari kiamat, biar nampak amal soleh, biar dipuja oleh orang lain, di hari kiamat dinampakkan amalnya, lalu setelah itu dijadikan debu-debu yang berterbangan, tidak ada hasilnya sama sekali. Capek beribadah tapi amal tidak ada. Tapi kalau orang puasa tidak riak. Bisa orang puasa riak Bapak Ibu? Nyo puasa kok. Kalau nyo tidak mengecek tidak bisa riak. Kecuali keceknya ambo puasa surah kalian tidak. Itulah itu ya. Tapi kalau orang sholat nyo tidak mengecek. Pas giliran ada calon mertua, mantap-mantapnya jadi imam. Pas ayat panjang, oh 1 juz 2 ya. Gilirannya sembahyang surah, itu deh. Kau dong suruh riak. Tidak perlu mengecek. Riak itu kan tidak perlu sebut-sebut. Ambo haji, ambo umroh, kan tidak ada seperti itu loh. Riak itu kan orang kan diam. Ini gaya-gayanya tidak mau dipuji, padahal mau dipuji. Kan riak macam itu. Di sembahyang bisa riak, di haji bisa riak. Kamu apa haji? Awak pergi umroh sebentar. Wah, gitu kan. Apa benar? Itu makanya umroh lah. Gitu. Kalau Abo mau tanya tadi, Pak lo umroh Pak, dia Abo udah trapel. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau puasa tidak bisa riak. Karena orang puasa kan cuma diam aja. Makin nambah jam makin lemah. Makin nambah jam makin lemah ini. Bagaimana mau lihat? Buat lalu saya lalu aja gitu. Jadi jemaah yang dimuliakan, disitulah makanya orang kalau puasa dilipat gandakan amalnya 10 sampai 700 bahkan lebih daripada itu. Karena orang puasa biasanya ikhlas karena Allah. Karena kalau orang puasa tidak ikhlas, ini kan bisa makan sembunyi-sembunyi ya tak? Tidak perlu pakai CCTV ya kan? Matiin CCTV, dimakannya bakwan kan bisa? Bisa kan? Tapi kalau nyu puasa karena Allah, nyu tidak akan melakukan itu. Nyu tidak akan berani, meskipun orang tidak menceliknya makan. Makanya disitulah besarnya pahala puasa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. 5 amalan puasa selama di bulan Ramadan tuh kita fokus 5 biasanya. Dan banyak nanti rincian-rinciannya ya. Yang pertama puasa Ramadan. Jelaslah puasa intinya. Tarawih rutin puasa enggak, apa gunanya itu? Ramadan intinya puasa itu.
Yang pertama puasa. Bagaimana cara menentukan puasa? 2 cara. Yang pertama ru'yatul hilal, lihat bulan. Yang kedua menggenapkan bulan 30 hari. Karena dalam hadis Nabi, asyaru hakada hakada hakada. Kata Rasul, bulan itu segini 29. Nabi memang tidak pandai ngitung, tapi Allah beri wahyu, dia tahu. Kalau tidak nampak bulan tanggal 29, fa in ghumma alaikum faqul iddata salasin, maka lengkapkanlah bulan 30 hari. Berarti besok tanggal 1. Karena dalam Islam bulan cuma 2. Kalau tidak 29, 30. Kalau Masehi 4, 28, 29, bisa 30, bisa 31. Tanggal 32 lah ya. Bila kita rapat Pak, tanggal 32 bulan 3 balik. Oh iya, belum bayar sih. Itu tidak ada niat namanya itu kan. Jadi jemaah itu, ketika sudah masuk bulan Ramadan, diumumkan bahwa bulan Ramadan tanggal 1 jatuh hari Kamis. Pakai cek tim isbat di Jakarta. Oke, langsung kita sembahyang tarawih. Langsung setan langsung dimasukkan sama malaikat. Yang setan-setan sih kesananya pasang belenggu dulu ya aja. Belenggu. Yang S3. Yang S3 sih kok, yang S2 sih kok, yang S1. Yang PAUD malaikat apa dia salah enggak pandai loh sih kok. Yang ala mada-mada sih kok katanya. Yang ala jahanam kelas kakap asik kok dibelenggu sama Allah Subhanahu wa taala. Mulailah taat datang. Wah. Mesti Ramadan rame orang tidak. Kalau di musola aku Ramadan pertama tuh keluar karpet dah. Enggak ya. Berarti pokoknya tambah ada lah ya. Alhamdulillah. Lah iyo, kira-kira Pak Ustaz sampai ke belakang separuh apa tuh Pak? Nah iya. Tiga sablai aja lah. Kamu pokoknya heran tadi. Ikut musola pakai AC luar biasa. Tapi kami tidak ada pakai AC orang. Bukit Tinggi itu dingin. Pakai AC memang gigil kan. Kamu pakai AC kalau lemah mau di tadi. Tapi alhamdulillah lah Bapak Ibu. Kalau ceramah kan keringin jadi datang AC. Nah, jadi keluar keringin. Bapak Ibu yang dimuliakan, kalau tanggal 1 sudah ditetapkan, mungkin sore biasanya kan, sore, malamnya sudah ada pengumuman bahwa Ramadan jatuh hari besok. Dalam Islam, hari berganti ketika tenggelam matahari. Kalau diumumkan hari Rabu jam 7 malam, berarti itu sudah Kamis sebenarnya. Maka masuklah tanggal 1, maka di situ kita melaksanakan sholat taraweh dari kalimat roha, istirahat. Sholat istirahat. Nabi dulu Bapak Ibu berapa rakaat Nabi sholat taraweh? Nabi sholat taraweh itu sebalik rakaat atau 3 balik rakaat. Tapi ayatnya panjang-panjang. Dalam riwayat Abu Hurairah tuh, Nabi kalau dia sholat 11 rakaat, tapi ayatnya panjang-panjang. Al-Baqarah itu berapa juz tuh? Berapa juz Pak? Apa coba baca Al-Baqarah? Enggak, pokoknya Yasin tadi udah. Andalan kena Yasin full ya kan? Al-Baqarah 2 juz sampai lembar Bapak Ibu. Al-Baqarah, habis Al-Baqarah apa lagi? Ali Imran, habis Ali Imran? An-Nisa, ini hafal alhamdulillah. Jadi setiap 2 rakaat salatul lail masna, salat malam 2, setiap 2 rakaat salam, habis itu 2 rakaat salam sampai rakaat Nabi istirahat. Ya kalau istirahat mungkin kaki diurik-urik sekete, yang mulai masa murek, yang apa-apa sete ya kan, yang rematik flu tulang itu apa sete kan. Habis itu lanjut lagi 2 rakaat salam sampai rakaat istirahat. Begitu Nabi. Jadi sembahyangnya tiap sabalik rakaat tapi ayatnya panjang. Di zaman Umar bin Khattab, dihimbaunya lah sama Umar bin Khattab namanya sahabat Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab kok mantap Bapak Ibu. Hafalan Qurannya kuat, bahkan pernah Nabi salah baca ayatnya menegur Ubay bin Ka'ab. Kece Umar bin Khattab sebagai khalifah waktu itu, wahai Ubay, tolong pimpin orang di Madinah jadi imam.